Halo, dengarkah? Suara saya kedengaran tidak? Suara kamu belum ada tuh, mic-nya masih off. Kedengaran. Sudah. Siap, Kak? Sudah kau? Saya lagi maskeran nih. Ya udah. Ini saya mau bilang ke dorong kalau bisa join kelas. Nanti kok Jadi, mute kok punya mic lagi baru apa namanya padam video aja. Ya. good luck. Kedengaran kah lagunya? Kedengaran banget. Itu apaan? Lagu toh? Ngapain? Oh, Saya bilang ke dorong sudah bisa. namanya sekarang SMK ya? Sudah ganti akun atau pakai SMK punya? Bagus lah. Baru 2 orang. Kita tunggu lagi sampai 5 menit ya, kasih waktu tunggu 5 menit, baru kita mulai kelasnya. Kita tunggu 5 menit ya adik-adik, nanti setelah 5 menit baru kita mulai kelasnya.
Eh, ini yang sudah ada berapa nih? Yang apa namanya? Gladys sama Yahani ya? Iya, Pak. Iya, boleh dengar audionya. Halo? Halo, Pak. Iya, si Yahani ada ya audionya. Gladys? Iya, Kak. Kemarin ada yang kelas minggu lalu ikut kah? Iya, Pak. Saya ikut. Oh iya. Gladys masih connecting ke audio, belum ada. Ini, halo, si Gladys ada bisa ini turn on video, nyalain videonya supaya biasa kelihatan gitu. Iya. Oke. Ya kita sambil berjalan aja ya. Ini sudah jam 9:05. Masih ada yang join. Oke. Kita mulai aja ya sambil berjalan, nanti yang lain bisa join menyusul. Selamat pagi adik-adik. Kita akan lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Lanjutkan yang dari minggu lalu. Untuk pelajaran hari ini kita lanjutkan tentang gangguan kulit. Jadi nanti kita akan lihat penyakit-penyakit kulit, beberapa penyakit kulit yang sering kita ketemui di masyarakat. Nanti ada mungkin sekitar 4, saya cari yang paling sering kita ketemui. Oke, kita mulai dengan ini. Oke. Jadi dari gangguan kulit yang pertama kita akan bahas bentar ya. Oke, dari gangguan kulit yang pertama akan kita bahas yaitu namanya acne vulgaris. Acne vulgaris adalah nama lain atau nama latin dari, kalau kita tahunya itu jerawat. Kemudian pengertiannya dari penyakit acne vulgaris atau jerawat ini adalah, jadi acne vulgaris ini merupakan kelainan folikular dari, kalau ini namanya pilosebacea atau bisa dibilang folikel rambut. Jadi kita punya bulu-bulu di wajah, bulu-bulu rambut itu, pori-pori di situ bermasalah ya, sehingga jerawat tuh awal munculnya dari situ.
Jadi ini paling rentan ketemunya di wajah jerawat ini. Wajah kadang juga bisa sampai ke leher. Ada beberapa kasus yang bisa kita temukan juga sampai ke bagian badan, tidak ada depan ataupun punggung bagian belakang. Ini contohnya ada di gambar ini ya, seperti kita sudah tahu bahwa ini adalah kalau kita bilang jerawat atau nama kedokteran, nama kalau bahasa latinnya itu acne vulgaris. Ini merupakan gangguan atau inflamasi dari pori-pori wajah ya. Di bulu-bulu bulu wajah kita itu pori-porinya itu biasanya tersumbat atau terkena infeksi dengan bakteri. Oke. Penyebabnya, jadi untuk penyebab yang menyebabkan jerawat ini itu ada beberapa penyebab di sini. Misalnya contohnya satu pertama yaitu sabun. Sabun menyebabkan acne vulgaris bagaimana? Ada beberapa sabun yang memang dia agak keras sehingga ketika kita pakai ke wajah itu dia membuat permukaan wajah menjadi sangat tipis sehingga untuk terkena kotoran ataupun nanti bakteri untuk masuk ke dalam pori-pori itu menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua yaitu bakteri. Jadi kalau kita jarang juga membersihkan wajah kita, nanti ada banyak keringat-keringat, nah di sana banyak terdapat kumpulan-kumpulan dari si bakteri ini. Sehingga itu akan lebih mudah menyebabkan jerawat. Atau faktor yang lainnya yaitu herediter. Herediter ini atau kita biasa bilangnya faktor genetik. Jadi faktor genetik juga itu sangat-sangat berperan untuk orang terkena jerawat. Jadi kalau misalnya ada orang yang jerawatan, biasanya dia punya orang tua atau saudara-saudara kakak adiknya juga itu ada jerawatan gitu. Kemudian hormon. Hormon ini di sini hormon paling berperan untuk menimbulkan jerawat yaitu androgen namanya atau hormon seksual. Jadi biasanya kalau bukan anak-anak yang masuk ke masa puber misalnya, itu mereka punya hormon kan mulai aktif tuh hormon seksualnya. Jadi mulai banyak anak-anak yang usia puber, masuk puber itu berjerawatan karena bermain di sana hormonnya ya. Kemudian untuk iklim, jadi kalau iklim di daerah-daerah yang panas ya, yang panas itu sering menyebabkan cenderung berkeringat sehingga sangat-sangat gampang untuk terkena jerawat kalau tidak sering dibersihkan wajahnya. Yang bukan yang terakhir, selanjutnya yaitu psikis. Psikis ini yang dimaksud yaitu emosi ya. Kita punya psikis tentang emosi. Jadi kalau misalnya seseorang itu pikiran, misalnya lagi stres, biasanya ada beberapa orang yang lagi stres atau banyak pikiran, dia akan berjerawatan. Jadi itu juga salah satu tentang dia punya psikis atau dia punya mental ya. Terus juga kosmetika, sama kosmetika, ada kosmetika yang membuat iritasi pada orang-orang tertentu, ada yang tidak cocok sehingga pada saat memakai makeup itu membuat permukaan wajahnya menjadi tipis sehingga gampang untuk terkena jerawat ya, misalnya bakteri bisa masuk ke pori-porinya. Oke, itu faktor-faktor atau penyebab-penyebab yang menyebabkan jerawat atau tadi acne vulgaris. Kemudian apa tanda-tanda dan gejalanya? Jadi untuk tanda dan gejala dari acne vulgaris ini ada beberapa tandanya nih, ada sekitar 6. Jadi bisa itu di situ yang pertama komedo, yang seperti kita sudah tahu, komedo itu tidak hanya kita bilang komedo, tapi itu komedo tertutup atau terbuka. Misalnya yang pertama kita lihat yaitu komedo tertutup. Komedo tertutup itu dibilangnya whitehead. Contohnya pada gambar nomor 1. Jadi kalau komedo tertutup ini, kalau kayak gambar nomor 1, kita lihat seseorang punya wajah kayak begini, ya, ada bintul-bintul, kemudian permukaannya tuh putih. Itu namanya komedo ya. Komedo atau dibilangnya juga whitehead. Kalau yang nomor 2 itu komedo terbuka atau blackhead. Maksudnya tertutup dan terbuka ini apa? Itu yaitu dia punya pori-pori. Itu kan kalau jerawat terjadi, pori-porinya itu tertutup. Biasanya tertutup dengan
produksi keringat begitu yang tertutup, sehingga inflamasi atau bakteri yang terjadi di bawah dari tutupan itu, nah itu yang membuat bengkak jadi jerawat. Jadi contohnya kalau yang satu dia masih tertutup, jadi warnanya putih. Tapi kalau sudah terbuka atau pori-porinya itu gumpalan keringat yang ada di pori-porinya itu terbuka, dia akan berwarna gelap atau komedo terbuka. Kemudian juga bisa membentuk seperti papuls, kiss, sis kayak begini yang gambar nomor 4 ya. Terus nomor 5 ini nodular sampai dia seperti bisul, pustules namanya. Nah, nanti untuk nama-nama ini adik-adik bisa catat atau nanti baca ulang dari slide yang nanti sebentar saya bagikan untuk ini lagi ya, baca sendiri untuk dalami lagi. Ingat yang pembagian dari acne vulgaris ini. Oke, itu cuma sepintas saja mengenai acne vulgaris. Jadi tadi kita sudah bahas acne vulgaris itu apa yang menyebabkan acne vulgaris atau jerawat, kemudian tanda-tandanya ini, gejala. Ya, oke. Untuk selanjutnya, gangguan kulit selanjutnya atau penyakit selanjutnya yaitu panu. Panu pasti kita semua sudah pernah dengar ataupun tahu, lihat lah istilahnya, lihat penyakit panu. Jadi penyakit panu ini kalau di bahasa kesehatan, bahasa ya kesehatannya itu pityriasis versicolor atau bisa tinea versicolor ya. Jadi pengertiannya itu, jadi pityriasis versicolor adalah suatu penyakit jamur kulit yang kronik. Jadi dia berjalannya secara kronik bukan akut. Jadi berkelamaan gitu. Dan asimptomatik. Maksudnya asimptomatik adalah kalau orang terkena penyakit panu ini, dia tidak ada gejala seperti demam, batuk, pilek, gitu, badan sakit-sakit, kayak gejala orang sakit gitu. Terkecuali gejalanya di kulit, yaitu kulitnya yang berubah warnanya. Ya, jadi dia asimptomatik serta ditandai dengan bercak putih sampai kecoklatan yang bersisik. Jadi dia punya gejala atau tandanya hanya pada kulit, yaitu perubahan warna. Bisa berwarna putih atau kadang-kadang berwarna coklat. Bahkan ada kemerahan juga bisa. Oke, penyebabnya. Jadi untuk pityriasis versicolor atau panunya ini disebabkan oleh jamur. Ya, jamurnya itu yaitu nama atau dia masuk ke dalam keluarga jamur yaitu Malassezia furfur. Ya, Malassezia furfur. Nah, ini si jamur Malassezia furfur ini, dia itu jamur yang suka dengan istilahnya kalau bilang lemak. Ya, jadi faktor-faktor pencetusnya itu ada dalam bentuk ada 2 faktor yang pencetus orang gampang atau bisa terkena jamur. Faktor pertama secara endogen, faktor kedua secara eksogen. Yang dimaksud dengan endogen itu apa? Yaitu faktor yang dari dalam, endogen ya. Dari dalam istilahnya dari si pasien itu sendiri. Kalau eksogen dari luar, berarti istilahnya dari mungkin lingkungannya. Jadi faktor pertama dari endogen yaitu misalnya orang tersebut kulitnya berminyak. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah bawaan dia kulitnya berminyak. Kalau dia kulitnya berminyak dan jarang dia bersihkan, istilahnya dia jarang bersihkan, lap badannya ataupun mandi, itu akan gampang menyebabkan tumbuhnya panu ini atau vesicolor ya, tinea vesicolor atau vesicolor ini. Nah, kemudian yang kedua hiperhidrosis. Hiperhidrosis ini juga nama bahasa Latin dari ini berkeringat ini, ya. Jadi yang satu kulit berminyak, yang hiperhidrosis ini berkeringat. Orang sering berkeringat. Jadi ada orang yang memang kulitnya itu berminyak, ada yang orangnya sering berkeringat. Salah satunya entah dia sendiri secara genetik atau bawaan dia sering berkeringat, atau bisa karena orangnya aktif bekerja, misalnya pekerja tukang-tukang kah atau buruh yang kerja di luar, mereka kan sering berkeringat. Jadi kalau mereka sering berkeringat terus jarang membersihkan badan mereka, gampang untuk terkena panu. Ya, kemudian juga ada faktor genetik, ada juga imunodefisiensi. Kalau genetik itu bawaan, turunan.
Imunodefisiensi berarti dia punya sistem imun menurun. Kalau sistem imun menurun, itu juga cenderung gampang untuk terkena penyakit kulit seperti panu ini. Sindrom Cushing ini penyakit hormonal, kemudian malnutrisi atau masalah dari nutrisi. Jadi kalau orang-orang yang masalah nutrisi, misalnya gizinya buruk, gizi kurang ataupun gizi buruk, itu mereka sistem imunnya terganggu sehingga gampang juga untuk terkena penyakit kulit seperti salah satunya panu. Faktor kedua yaitu faktor eksogen yang dapat menyembuhkan panu yaitu kelembapan dan suhu udara. Jadi misalnya kalau seseorang itu sering lembab kulitnya, entah dia berkeringat atau di satu tempat yang tidak ada udara, ya, sehingga badannya selalu lembab, basah. Nah itu bisa menyembuhkan panu. Hygiene ini yang dimaksud yaitu orang itu sering mandi atau tidak. Kemudian juga oklusi pakaian. Ada orang-orang yang sering pakai baju ketat-ketat, press-press badan berkelamaan, sampai dia punya pori-pori badan tuh kayak susah untuk mengeluarkan keringat. Kalaupun keluar keringat, dia langsung terpress dengan baju karena terlalu ketat. Itu kalau sering digunakan dan berkelamaan, dia jarang ganti bajunya, bisa timbul panu. Kemudian juga penggunaan emollient yang berminyak. Jadi kalau orang sering pakai ini pelembab atau apa untuk kulit gitu yang mengandung kandungan minyaknya itu banyak, itu juga bisa menjadi pencetus timbul panu. Semua itu gampang untuk timbul panu kalau dia tidak menjaga higienitas, istilahnya jarang mandi atau jarang mengganti baju yang sudah basah berkeringat. Nah ini tanda dan gejala dari panu. Jadi ada bercak-bercak putih, coklat, dan kemerahan tergantung warna kulit. Seperti ini nih gambar yang sebelah kanan. Ini warnanya coklat-coklatan ya. Ada juga kayak agak kemerahan. Kemudian bersisik. Jadi si lesinya ini atau gangguan kulitnya ini dia bersisik. Jadi ketika bersisik itu seperti ini. Jadi ketika kita kerok si sisiknya ini dia akan keluar seperti butiran putih-putih seperti bedak. Nah, ini tanda-tanda memang dari si pityriasis versicolor atau panu tersebut. Jadi kalau adik-adik nanti ada yang melihat entah teman atau saudara yang badannya ada warna putih-putih ataupun kecoklatan yang agak kemerahan, baru mau coba apakah ini panu kah atau tidak, coba dikerok itu lesinya. Dikerok, kalau dia berubah jadi kayak bersisik dan ada bercak-bercak putih yang berjatuhan, berarti itu bisa dibilang itu adalah panu. Nanti bisa biar diobati supaya tidak lama dia menyebar ya. Oke, selanjutnya yaitu penyakit skabies. Skabies atau kalau di bahasa di masyarakat bisa dibilang kalau kudis atau gudik. Jadi di sini pengertian dari skabies itu skabies merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh kutu. Nama kutunya itu yaitu Sarcoptes scabiei. Ya, Sarcoptes scabiei. Ini kutu. Jadi kalau kita biasa tahu mungkin kutu ada kutu rambut ya, yang misalnya tinggalnya di rambut, nanti dia bisa pindah ke orang di sekitar kita, ya yang berdekatan dengan kita, kutu dari rambut ini. Kalau ini kutunya bukan di rambut. Kutu skabies atau penyakit kudis ini itu disebabkan oleh kutu, tapi kutunya tinggalnya bukan di rambut. Jadi dia tinggalnya di kulit. Di kulit, di bawah permukaan kulit. Sehingga nanti dia akan menyebabkan seperti di gambar ini, gatal sekali. Ini gatal. Sehingga orang akan garuk, bahkan akan sampai luka nih, kemerahan, luka. Bisa juga luka yang mereka garuk itu terinfeksi lagi, jadi lukanya tambah parah. Oke, ini penyebabnya. Jadi apa yang menyebabkan penyakit kudis? Tadi seperti yang sudah dibilang, yaitu disebabkan oleh disebabkan oleh kutu ya, kutu yang namanya Sarcoptes scabiei.
Jadi kutu ini akan tinggal di bawah kulit manusia, berkembang biak dia di bawah kulit manusia. Dia akan berkembang biak, dia akan membuat terowongan di bawah kulitnya kita. Jadi terowongan-terowongan ini buat dia bisa menyebar dari satu daerah. Jadi biasanya dia akan misalnya kena pertamanya di tangan. Di tangan-tangan ini dia bisa menyebar nanti sampai ke bagian badan, bahkan turun ke bawah, sampai ke bagian perut, selengkangan, kemudian sampai ke kaki. Nah, dan dia sambil berjalan itu, dia juga akan berkembang biak. Jadi berkembang biak dengan lawan jenisnya juga di bawah kulit itu, sehingga mereka juga akan memproduksi telur-telurnya di sana, kemudian membuat kotoran dari kutu-kutu ini juga di bawah kulit itu, di terowongan-terowongan itu. Nah, itu yang membuat gejalanya tuh gatal sekali dari kudis ini, penyakit kudis atau penyakit skabies. Terus bagaimana cara penularan? Penularan dari skabies atau penyakit kudis ini. Jadi transmisinya itu bisa ada dua cara ya. Ada satu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kalau kontak langsung itu contohnya kontak kulit dengan kulit. Jadi kontak kulit dengan kulit, misalnya berjabat tangan, tidur bersama, atau berhubungan tubuh. Nah, kalau kulit dan kulit bertemu, nah itu kontak langsung. Jadi bisa melalui kontak langsung seperti itu. Tapi ada juga bisa kontak tidak langsung. Misalnya melalui benda. Contoh, menggunakan pakaian yang sama, ya, atau handuk yang sama, spray, bantal, dan lain-lain. Begitu. Jadi dia penularannya bisa juga kita kalau share atau berbagi pakaian atau handuk dengan yang sama. Jadi biasanya ini akan menyerang satu keluarga. Misalnya ada satu orang terkena penyakit kudis atau skabies ini, nanti orang yang tinggal bersama dia juga akan kena karena memang sangat mudah. Misalnya dia tidur dengan adiknya atau siapa, itu orang yang tersebut akan kena. Kemudian nanti kalau mereka berdua ini berjabatan atau berpelukan dengan anggota keluarga, nanti anggota keluarga itu juga bisa kena. Jadi di sini tanda dan gejala dari skabies, yaitu yang pertama, tanda dan gejalanya pruritus. Pruritus ini apa? Pruritus ini adalah gatal-gatal, ya, terutama pada malam hari. Nah, gatal-gatal yang terjadi pada malam hari ini, kenapa? Karena si kutunya ini aktif, ya, dia lebih aktif pada saat malam hari. Jadi mereka aktif lebih pada malam hari karena apa? Karena pada malam hari itu suhunya jadi lebih lembab. Suhunya lebih lembab. Dan juga kalau siang hari itu biasanya kan orangnya bekerja atau aktif. Jadi mereka akan menyesuaikan. Jadi kalau orangnya aktifnya pada siang hari, mereka aktif pada malam hari. Kemudian penyakit yang menyerang manusia secara berkelompok. Jadi ciri-cirinya juga ini adalah dia menyerang orang secara berkelompok. Seperti yang tadi saya sudah bilang. Jadi kalau ada seseorang terkena penyakit kudis atau skabies ini, itu akan sangat mudah orang-orang yang tinggal bersamaan dengan dia untuk juga terkena penyakit ini. Yang sama ya. Ada tanda selanjutnya yaitu kanikulus. Kanikulus itu apa? Terowongan. Jadi seperti tadi kita digambar di situ, itu ada terowongan-terowongan. Kita salah satu ciri khasnya. Kemudian dari yang terakhir terdapat agen parasitik atau lebih stadium hidup agen parasitik ini. Jadi kalau kita nanti lihat di bawah mikroskop si skabies ini, itu si skabies ini kalau kita lihat dalam bawah mikroskop, kita bisa temukan beberapa stadium hidup dari si kutunya ini. Bisa kita temukan dia punya telur, ya. Bisa kita temukan dia punya larva yang masih berkembang, sampai kita bisa ketemu yang kutu dewasa, gitu. Itu maksudnya ya. Jadi itu tanda-tanda dan gejala dari skabies atau penyakit kudis. Nah, oke. Selanjutnya yaitu bisul atau furunkel. Bisul atau furunkel pengertiannya, jadi furunkel adalah infeksi dari satu folikel rambut yang biasanya disebabkan oleh bakteri. Oke, jadi di sini
infeksinya terjadi di ini folikel atau di kelenjar rambut, satu kelenjar rambut. Di situ bisa terkena infeksi dari bakteri yang namanya bakteri yang paling sering menyebabkan bisul adalah Staphylococcus aureus. Oke. Jadi kalau pasti kita semua di sini pernah lihat bisul atau ada saudara atau teman kita yang terkena bisul. Jadi kalau bisul itu terjadinya karena terjadi infeksi ya di kelenjar rambut. Kelenjar rambut yang terkena infeksi itu cuma satu dan terkena infeksi dengan bakteri yang namanya Staphylococcus aureus. Ini penyebabnya. Penyebabnya yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Kalau kita lihat di gambar, dia itu berbentuk bulat, makanya dia kokus namanya. Kokus itu artinya bulat. Ya, kemudian dia kalau kita berikan pewarnaan gram, dia nanti gram positif. Gram positif itu ditandai dengan mereka berwarna biru seperti keunguan pada gambar yang di kanan ini. Ya, jadi itu kalau kita mau mengetahui penyebab dari furunkel atau dari bisul ini, kita melakukan pemeriksaan ini spesimen. Nanti kita akan lihat seperti ini, dia berwarna bulat atau dalam pewarnaan gram akan berwarna biru keunguan. Kemudian selanjutnya tanda dan gejala dari bisul atau furunkel. 1, dia mulai muncul tonjolan yang nyeri berbentuk halus, kemudian berbentuk kubah dan berwarna merah di sekitarnya. Jadi kan seperti biasanya kalau bisul tuh muncul, dia awalnya ada benjolan, kemudian nanti dia punya tepi di sekitarnya itu warna merah dan mulai nyeri. Kemudian ukuran tonjolan ini dia punya bengkak itu akan makin lama, makin hari semakin membesar gitu. Dia semakin membesar, bisa sampai 3-10 cm maksimum dari benjolan itu. Kemudian ada gejala lainnya, misalnya demam dan malaise sering muncul dan pasien tanpa sakit. Jadi kalau misalnya bisul ini dia itu sangat besar, misalnya ya, dia besar sekali bisulnya, si pasien bisa sampai terkena demam, atau si penderita ini bisa sampai demam, badannya jadi sakit-sakit, sehingga pasien tampak sakit, mulai dari awalnya karena bisul ini. Gitu. Kemudian kalau dia pecah, kita pecahkan, atau dia pecah sendiri, itu akan bentuk lubang kuning keabuan. Gitu. Terus lama-kelamaan dia akan menghilang, dia punya nanahnya itu kalau kita mau bilang, itu terus sembuh sendiri. Waktu penyembuhan bisa kurang lebih 2 minggu. Kemudian jaringan parut atau jaringan luka permanen biasanya muncul yang cukup tebal kalau si bisul ini sudah menghilang. Oke. Jadi kita bahas untuk gangguan kulit. Di sini ada 4 penyakit tadi, akne vulgaris, ya, kemudian panu, akne vulgaris atau jerawat, kemudian panu, kemudian kita bahas skabies atau kudis, kemudian tadi terakhir bisul atau nama latinnya itu furunkel. Nah, sekarang kalau adik-adik ada yang mau bertanya, boleh diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang mau ditanyakan bisa sesuai materi yang tadi, misalnya ada yang kurang jelas atau bingung, ataupun misalnya adik-adik mau bertanya di luar dari materi, misalnya ada penyakit yang adik-adik pengen tahu atau penasaran atau bagaimana, bisa juga ditanyakan. Ada pertanyaan? Selamat pagi Pak Guru. Iya, pagi. Dengan siapa ini? Halo? Dengan Gladys, Pak Guru, Gladys Ainda. Oh iya. Silakan Gladys, apa pertanyaan? Pak Guru, ya. Jadi gatal-gatal karena gatal-gatalnya kudis itu bukan Iya. karena
kutunya ya. Jadi gatal-gatalnya karena garukan atau bagaimana Pak Guru Kranza? Iya. Jadi bentar ya. Lukanya, maksudnya lukanya. Oh, Luka kudis lukanya, itu lukanya oleh, betul. iya. Oke. Jadi tadi si Gladys tanya tentang ini ya. Iya. Scabies kan atau kudis. Nah, di sini kan dia disebabkan oleh kutu. Kutunya itu akan membuat berkembang biak di bawah kulit, buat terowongan, berkembang biak juga di situ. Nah, yang buat lukanya itu utamanya adalah garukan karena gatal. Ini kalau terkena kudis ini kan dia akan menyebabkan gatal yang sangat mengganggu sehingga orang yang terkena kudis ini akan gatal, garuk itu kulit, terutama malam hari. Dia garuk-garuk sampai bisa luka gitu. Seperti di gambar ini. Misalnya kayak gini dia garuk-garuk nih sampai kulitnya tuh luka. Kalau luka terus dia tidak misalnya rawat lukanya itu karena garukannya itu terus terkena kotoran atau apa, bisa dia terinfeksi lukanya. Jadi infeksinya luka di kulit itu akan semakin tambah parah gitu karena sudah terinfeksi. Gitu. Jadi kalau tadi tanya luka yang dari kudis itu disebabkan bukan karena bukan karena kutunya ya. Sebenarnya kutunya juga menyebabkan luka di permukaan kulit, tapi dia lukanya tidak parah, tidak saking parah. Dia biasanya bentuknya seperti kemerahan, kemudian kayak gambar terowongan gitu, garis lurus atau berkelok-kelok. Nah, nanti yang buat parah itu kalau kita garuk sampai lukanya tambah besar, terus terinfeksi. Kayak begitu. Bagaimana? Oh iya, sudah Pak Guru. Makasih Pak Guru. Sudah jelas. Oke. Ada lagi? Tentang bisul atau tadi ada panu. Ataupun jerawat. Siapa yang biasa sering banyak jerawat nih bisa kalau mau tanya. Saya Pak Guru. Siapa tuh? Yani Pak Guru. Yani ya. Kalau mau tanya silakan ya. Maksudnya kita di sini diskusi aja kayak ya kita ngobrol-ngobrol saja, tidak tidak tegang-tegang bahasnya sampai serius-serius bagaimana. Misalnya jerawat, bagaimana supaya tidak berjerawat lagi, gitu kan? Kalau tadi misalnya jerawat, tadi kan ada faktor-faktornya toh. Nah, yang susahnya ini kalau seseorang berjerawat, dia kalau faktor genetik, istilahnya dia punya keluarga, bapak atau mamanya gitu, itu jerawatan. Karena orang dengan faktor kalau tidak ada berarti jerawatnya itu munculnya bisa karena faktor yang lain, bisa karena hormon misalnya. Biasanya pada saat usia-usia masuk puber, hormon androgen atau hormon seksualnya itu kan lagi meningkat. Sehingga itu muncul tuh jerawat-jerawat. Kayak gitu. Jadi kalau di usia adik-adik kayak gini untuk jerawatan itu termasuk normal karena masih masa-masa puber tuh masih remaja gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk dewasa seperti saya misalnya terus masih jerawatan, nah itu masalah tuh. Kenapa? Bisa karena psikis, banyak pikiran, bisa juga karena pakai sabun yang tidak cocok gitu. Jadi kalau misalnya pada saat usia-usia kayak adik-adik ini berjerawatan, itu masih tidak apa-apa. Yang penting, maksudnya itu normal ya, karena hormonal. Jadi yang penting ya selalu jaga kebersihan wajah, cuci muka, seperti itu. Kalau makanan Pak Guru yang berkacang-kacang tuh bisa Makanan juga ada ininya. Makanan yang berkacang-kacang itu karena berlemak dan juga makan seperti yang banyak yang lemak-lemak itu, jadi kacang, kuning telur, seperti itu dia lebih gampang untuk buat
terjadinya ini apa jerawat. Jadi biasanya kalau orang sudah jerawat terus jerawatnya lagi merah-merah ini, lagi baru-baru misalnya lagi aktif-aktifnya masih merah-merah banyak gitu, sebaiknya hindari yang makanan-makanan yang mengandung kolesterol atau lemak-lemak. Jadi seperti kacang-kacangan, kuning telur, itu jangan. Karena itu akan buat mereka akan semakin tambah, bahkan nanti mulai muncul jerawat baru lagi. Oh iya Pak Guru, makasih. Pak Guru, Ya, ini bertanya Pak Guru, bagaimana? kalau misalnya kita punya kulit terus kita garuk baru dia kayak bengkak-bengkak merah gitu Pak Guru, gimana? Kulit garuknya karena apa? Karena gatal. Halo? Iya Pak Guru. Iya, itu kan Iya, kan? karena Halo, Pak Guru. iya, jadi biasanya kalau ya kita garuk pasti karena gatal toh. Kalau tidak gatal tidak mungkin kita garuk. Jadi yang kita garuk terus dia bengkak jadi kemerahan, ya itu berarti karena garukannya kita. Sekarang nanti cari penyebabnya, kira-kira kenapa gatal? Gatalnya karena apa? Gitu. Apakah gatalnya itu karena apa namanya? Kutu? Bisa, misalnya kayak tadi skabies di kulit. Tapi kan si skabies tadi ini dia ada ciri khasnya toh, dia biasanya gatalnya pada malam hari. Dia kalau satu orang kena kutu atau kudis skabies ini, nanti dia punya orang-orang dalam rumah cenderung untuk kena juga. Terutama yang tidur bersama, satu tempat tidur kayak gitu. Atau pakai baju atau pakai handuk, bantal yang sama. Itu kalau kutu yang ini ya, kalau apa kudis, skabies gitu. Terus biasanya juga ada di kita punya kulit ada terowongan-terowongan. Biasanya di jari-jari sini, celah-celah jari ada terowongan-terowongan menyebar sampai ke badan, selengkangan sampai bisa turun ke kaki. Gitu. Itu kalau dia kudis. Tapi kalau misalnya gatalnya karena yang lain, bisa gatalnya juga karena alergi. Gitu. Jadi bisa alergi terhadap makanan, bisa alergi terhadap kontak terhadap benda sesuatu, misalnya pakai sabun tidak cocok, gatal terus kita garuk daerah tersebut, jadinya luka atau tambah bengkak-bengkak merah kayak gitu. Jadi nanti misalnya siapa tadi yang tanya, Mulyana ya? Iya Pak Guru. Iya, nanti Mulyana kalau misalnya mau tahu misalnya ini kenapa saya gatal-gatal, nanti Mulyana perhatikan sendiri ini kira-kira muncul gatalnya di mana, dari kapan, terus karena apa? Apakah karena makanan atau karena kontak terkena pakai sabun atau yang lain? Karena bisa alergi juga. Biasanya itu Pak Guru, kulitku sensitif kalau debu-debu lah atau misalnya saya ke tempat mana begitu baru begitu Pak Guru pasti langsung gatal begitu, Oh iya, sensitif sekali. berarti itu alergi kulit sensitif, alergi terhadap bisa debu-debu, cuaca dingin juga bisa gitu. Jadi ya paling kalau sudah kayak gitu dihindari atau coba dikurangi supaya misalnya ke tempat baru kalau atau keluar-keluar gitu pakai jaket kah supaya jangan terlalu sering kena debu seperti itu. Oh iya Pak Guru, makasih. Ya, ada lagi. Juni ada pertanyaan kah? Juni nih kayaknya senyum-senyum dari tadi. Juni atau yang lainnya kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita ngobrol-ngobrol saja. Jadi nanti ini materinya saya
saya share ya ini tentang gangguan kulit. Nanti adik-adik bisa download terus baca-baca saja sendiri. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga kayak soal latihan lah, bukan ya. Nanti adik-adik bisa jawab. Terus mungkin untuk saya lihat jawabannya adik-adik kalau ini dikirim nanti ke email ya. Adik-adik ada email semua kah? Atau bagaimana? Tahu pakai tidak di WhatsApp saja Pak Guru. Oh, di WhatsApp saja, baik. Ya, nanti kalau gitu saya kirim pertanyaannya, ada 6 pertanyaan saja mengenai materi yang kita tadi kita lihat di PPT itu. Nanti saya ininya di grup WA ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kayaknya saya rasa kelasnya cuma singkat saja. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Untuk materi selanjutnya, nanti minggu depan itu kita bahas tentang gangguan sistem penginderaan. Jadi mata, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gitu-gitu. Cuma saya nanti akan rangkum ambil yang paling sering saja. Jadi yang susah-susah dan jarang kita temukan di masyarakat itu tidak perlu. Yang sering-sering saja ya. Oke adik-adik, saya rasa kita akhiri kelasnya sampai di sini. Nanti saya akan kirim materi dan soal-soal pertanyaan di grup WA ya. Nah, sekali lagi terima kasih buat adik-adik yang sudah hadiri kelas pagi ini. Nanti kita lanjutkan lagi di minggu depan. Sabar, sebelum itu saya foto dulu kita yang kelas hari ini. Semuanya gaya dulu. Cepat. Saya tuh nggak bertiga, semua gaya. Kasih video. Video. Sudah? Nyalakan video, Pele. Ada yang di kamar mandi mungkin. Mungkin ada yang berak. Aduh, itu lagi. Iya, dia Semua sudah kan? Sudah Pak Guru. Oke ya, saya foto bikin gaya ya. Lihat ke sini gaya semua. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke. Nanti saya share ke grup lagi fotonya. Aduh. Oke, adik-adik. Terima kasih buat sudah hadir kelas hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Oke. Ya, selamat pagi. Pagi. Pagi.